I was enjoying the football, of course. Unlucky that we conceded the goal quite early in the game. Many talented young boys coming through like Nestroy. It was an amazing experience for me and a learning experience. Peluang Indonesia untuk jadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk sekarang sangatlah terbuka. Bahkan banyak yang menyebutkan jika persentase kelolosan Indonesia naik ke angka 60%, yang mana hal itu tidak terlepas dari penambahan pemain yang terus dilakukan serta tim jajaran pelatih yang secara reputasi cukup disegani. Ya, untuk sekarang ini Indonesia masih ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C, tertinggal 1 poin dari Aussie di posisi kedua. Namun jangan lupa juga, kalau biar gimana pun jumlah poin kita sama peringkat keempat sampai ke-6 itu sama, sehingga ya bisa-bisa dibilang 4 laga sisa di grup C ini beneran berasa final. Itulah kenapa PSSI berusaha push terus buat memperbesar probabilitas tim Garuda untuk lolos. Yang mana beberapa cara yang diambil adalah mengganti tim pelatih serta menambah para pemain baru. Nah, yang menarik dari pemanggilan pemain kali ini, skuad Garuda yang dipanggil ternyata memiliki nilai pasar yang mencapai total 30,2 juta euro atau sekitar 521 miliar rupiah, yang mana nama Miss Hilgers menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad ini dengan harga mencapai 9 juta euro. Sementara itu, Ole Romani yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya memiliki market value sebesar 1,3 juta euro. Dengan komposisi pemain yang memiliki nilai pasar tinggi seperti ini, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk membenamkan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Khalifa juga diyakini akan mengandalkan kombinasi pengalaman para pemain yang berkarir di Eropa dengan talenta muda yang berkembang pesat di Liga Tanah Air. Ya, dua pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain di bulan ini benar-benar menjadi penentu langkah Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi laga debut pemain anyar kita, Ole Romani. Pemain yang kini membela Oxford United di divisi Championship Inggris itu masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk agenda internasional mendatang. Berpeluang besar mengenakan seragam Garuda pada 20 Maret, menit bermain oleh Romani yang terus meningkat di kompetisi Inggris menjadi salah satu faktor yang membuatnya mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat lini serang dari timnas Indonesia. Semakin dekat dengan laga debutnya ini, Ole mengaku sangat bersemangat untuk membela tim Merah Putih dan juga tidak sabar merasakan atmosfer luar biasa dari para supporter Indonesia. Pengalamannya menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Jepang di Jakarta membuatnya semakin antusias. Menurutnya fanatisme sepak bola di Indonesia begitu luar biasa, terutama dengan keterlibatan anak-anak dalam dunia sepak bola yang semakin berkembang. Melawan Australia adalah pertandingan pertama di periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya juga saat saya berada di sana. Kesan-kesannya sepak bola di sana tidak normal. Saya sangat menantikannya, ucap Romani dalam wawancara dengan ESPN. Tentu saja kemampuan Romani menjadi penyerang sayap atau penyerang tengah membuatnya bisa dipasang dalam berbagai situasi di laga melawan Australia ataupun Bahrain nanti. Lebih lanjut soal debut dari Ole, pemain Oxford United ini sejatinya juga tetap harus bersaing dengan para striker lainnya, terutama Rafael Struijk yang selama ini sudah langganan tampil bersama skuad Garuda. Rafael Struijk bisa dibilang sebagai pesaing terberat Ole di lini serang Garuda saat ini, apalagi pemain yang saat ini berkarir di Australia bersama Brisbane Roar itu selama ini selalu menjadi andalan di lini depan skuad Garuda. Menurut catatan pun, mantan pemain ADO Den Haag tersebut telah mengumpulkan 25 caps bersama tim Merah Putih sejak debutnya pada 14 Juni 2023. Rafa juga telah mencetak 1 gol bersama timnas Indonesia saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober tahun lalu. Tak hanya Rafa, Ole Romani juga harus bersaing dengan Ragnar Oratmangun yang telah mencatatkan 9 caps dan berhasil mencetak 2 gol sejak debutnya bersama skuad Garuda pada 26 Maret 2024. Ragnar juga diketahui sukses mencetak gol saat skuad Garuda melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, dan setelah itu gol keduanya dicetak saat skuad Garuda melawan Bahrain pada 10 Oktober tahun lalu.
Kemudian selain itu juga ada Ramadan Sananta yang telah mencatatkan 12 cap bersama timnas Indonesia senior dan mencetak sebanyak 5 gol sejak debutnya pada 24 September 2022. Selain mereka, tentu saja pemain depan lainnya bakal menjadi pesaing oleh Romani dalam memperebutkan tempat, termasuk nama Septian Bagaskara yang masuk dalam pemanggilan pemain kali ini. Namun meskipun demikian, menanggapi hal ini, pemain Oxford United itu mengaku siap menghadapi tantangan apapun. Tentu saja ini termasuk bersaing dengan Rafael Strijk dan juga para pemain lainnya. Penyerang berusia 24 tahun tersebut menekankan sebagai pemain, pasti dia ingin menjadi figur penting buat skuad Garuda. Untuk itulah dia tak gentar bersaing dengan Rafael Strijk hingga Ragnar Oratmangun. Ole akan berusaha memberikan yang terbaik karena keputusan final soal siapa yang akan turun bermain tetap berada di tangan pelatih. Ya, persaingan ketat antar pemain di era ini tentunya bakal kian ngeri. Menilik susunan pemain yang ada pun juga kian mumpuni. Kondisi ini ternyata juga menimbulkan kekhawatiran di kubu Australia, yang mana hal itu dibocorkan oleh pemain timnas Indonesia Sandy Walsh. Sandy Walsh yang kini memperkuat klub Liga Jepang Yokohama F. Marinos membocorkan kekhawatiran bek timnas Australia Thomas Deng jelang melawan skuad Garuda nanti. Bagi yang belum tahu, Thomas Deng saat ini juga berkarir di klub yang sama dengan Sandy sehingga keduanya sering mengobrol. Menurut pengakuan dari Sandy, Thomas Deng merasa khawatir untuk menghadapi timnas Indonesia dan juga mengakui bahwa skuad Garuda merupakan tim yang kuat. Kekhawatiran itu juga bertambah dikarenakan Australia tengah dilanda badai cedera utamanya di posisi bek. Sebut saja seperti bek jangkung Harry Sauter hingga Alessandro Kirkati yang dipastikan absen kala melawan skuad Garuda nanti. Dan menilik ini, kekhawatiran yang melanda kubu Australia tentunya bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk meraup poin penuh di kandang Sakros. Kemudian di lain sisi dari itu, tak dipanggilnya Yaakob Sayuri yang merupakan andalan timnas era Sintayong juga memunculkan banyak respon dari netizen tanah air. Yaakob Sayuri merupakan nama yang cukup sering dipanggil STY dan sudah mencatatkan 24 caps di timnas Indonesia. Bermain sebagai bek kanan atau gelandang sayap kanan, Yaakob telah mencetak sebanyak 3 gol dan juga membuat 3 assist. Meski diajukan oleh Patrick Kluivert dalam pemanggilan kali ini, pemain Malut United itu merespon dengan cukup positif dengan mendoakan bahwa timnas Indonesia agar bisa meraih hasil yang baik. Sukses buat semuanya, semoga mendapat hasil yang terbaik. Hormat. Tulis Yaakob Sayuri di Instagram story-nya. Untuk saat ini sendiri, pemain di sektor kanan yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ialah Sandy Walsh, Kevin Dykes, hingga Eliano Reinders, yang mana tentu saja harapannya timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dengan susunan pemain anyar yang ada sekarang ini.